korban bullying itu yang pertama itu empati. Nah, perlu kita sama-sama ketahui bedanya simpati dan empati itu sangat jauh berbeda ya, teman-teman. Yang dimana kalau simpati itu kita hanya bersikap merasakan, dan empati itu adalah kita merasakan juga ikut terlarut ikut apa yang dialami oleh si korban dari bully ini. Nah, setelah kita merasakan empati atau ikut juga merasakan apa yang dirasakan oleh korban bully ini, yang kedua itu adalah penerimaan. Nah, kita tahu bersama semua korban bulian ini adalah korban dari penolakan baik itu di lingkungan pergaulan. Nah, mereka adalah orang-orang yang tertolak, baik itu tertolak karena fisik, baik itu ditolak karena ekonomi keluarga. Nah, mereka semua itu adalah penolakan. Dan metode yang kedua ini adalah penerimaan. Kita sebagai konselor harus menerima apapun keadaan dari si korban. Umpamanya dia ada sifat-sifat yang tidak baik dalam dirinya. Contohnya dia tuh takut untuk berbicara. Nah, kita harus menerima kekurangan dia. Dia belum bisa cerita. Nah, kita sebagai konselor harus menerima kenyataan bahwa karena dampak dia dibully, dia itu nggak berani untuk berbicara. Meski tujuan dia awal datang kepada kita yang adalah konselor itu bercerita. Namun karena dampak dari bully yang dia alami membuat dia tak cerita. Kita harus menerima keadaannya. Nah, setelah kita menerima keadaan dari si korban, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Nah, apabila si korban telah nyaman dengan kita, dia mengerti bahwa kita menerima keadaannya, dia pasti berbicara. Dan tugas kita sebagai konselor adalah mendengarkan sama. Karena kita tahu, konseling itu adalah untuk berbicara, dan sebagai konselor kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena korban dari bully ini adalah mereka tidak mampu mengatakan apa yang mereka rasakan, baik itu mereka tidak mampu berbicara kepada orang tua karena mereka takut jangan-jangan nanti orang tuanya kepikiran, jangan-jangan nanti masalahnya semakin lebar, jangan-jangan banyak ketakutan yang dialami oleh semua korban bully, baik itu dibully fisik, dibully hal-hal ekonomi yang lainnya, banyak. Jadi semua ketakutan itu membuat mereka tidak berani untuk berbicara. Dan di saat mereka berbicara kepada kita yang adalah konselor, di situ ada tugas kita mendengarkan, mengamati dengan baik, dengan fokus apa yang sedang dibicarakan oleh si korban dari bully ini. Kita mendengarkan secara seksama. Nah, setelah kita mendengarkan, kita itu menanggapi. Jadi lagi si korban bully ini bercerita, kita bisa melihat gerak-gerik dari si korban. Karena tubuh mempunyai bahasa, baik itu bahasa tangan, bahasa mata, bahkan di saat nada-nadanya itu kita sebagai konselor harus bisa memahami. Nah, contohnya seseorang lagi gugup, pasti kayak tangannya tuh bergetar. Atau ketika seseorang lagi berbohong, kita bisa melihat tatapan matanya ke kanan, ke kiri, dia tidak fokus. Bisa kita lihat dari semua gerak-gerik yang ditunjukkan oleh klien kita, atau dalam kasus ini, dalam korban bully ini, kita bisa mengamati apa yang sedang ia ceritakan melalui gerak-gerik dan nada intonasinya. Setelah dia bercerita, kita juga menanggapi dan juga membantu si korban ini untuk menemukan, kembali lagi menemukan ya saudara-saudara, bukan memberi, si korban menemukan solusi apa yang tepat untuk membuat dia keluar dari masalah yang ia hadapi. Nah, kita perlu ketahui bersama, konselor sejati adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus itu sendiri. Beberapa cara metode ini adalah cara Tuhan Yesus sendiri. Yang dimana yang pertama, Tuhan Yesus itu empati dengan kita. Yang kedua itu Tuhan Yesus menerima keadaan setiap kita. Tuhan Yesus menerima setiap dosa-dosa kita. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk kita. Dia menerima apapun, setiap latar belakang kita, dia menerima. Dan setelah Tuhan Yesus menerima, Tuhan Yesus juga ingin mendengarkan apa yang kita rasakan. Kebanyakan orang itu tidak mampu berbicara, menjelaskan apa yang ia rasakan. Tapi ingat kembali saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus itu mengerti bahasa tetesan air mata. Ketika klien kita atau ketika seseorang yang kita hadapi itu tidak mampu berbicara, kita memahami bisa melalui tetesan air matanya. Seperti Tuhan Yesus juga bisa mengerti bahasa kita dengan cara kita menangis.
Tuhan aku tidak mampu untuk menjelaskan, tapi kembali lagi Dia Bapa yang mengerti segala situasi dan kondisi serta perasaan yang kita hadapi. Dan Tuhan Yesus juga bukan hanya sekedar mendengarkan, Tuhan Yesus adalah sumber solusi. Tuhan Yesus adalah tempat bercerita yang paling aman, dan Dia adalah tempat pemberi solusi yang paling aman dan terjamin. Jadi pertanyaannya, apakah setiap kita sabar dalam menanti jawaban? Terkadang orang yang tergesa-gesa akan jawaban Tuhan sering salah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, sebagai kita konselor, bagaimana Tuhan telah memulihkan kita, cara-cara telah kita rasakan, kita alami berjalan dengan Tuhan, hal itulah juga yang harus diterapkan kepada setiap orang yang kita layani, dan terkhususnya dalam korban dari bully ini. Dan adapun strategi yang dilakukan untuk membantu korban bully ini. Yang pertama itu, Pastor belum nampak. Yang pertama itu, konselor itu harus mendekatkan dan kunjungan kepada pada korban. Jadi pendekatan itu sangat penting ya, saudara-saudara. Bukan di situ dijelaskan terus si konselor ini melupakan, tidak. Tapi pendekatan itu sangat penting. Nah, pendekatan itu dilakukan dengan si korban, orang tua, dengan guru, karena kita tahu korban bully ini sering terjadi di kalangan sekolah-sekolah. Nah, jadi peran guru, peran orang tua itu sangat dipentingkan untuk membantu proses pemulihan dari si korban. Nah, setelah menjalin kerjasama, baik itu orang tua, guru, dan si korban, yang harus dilakukan adalah memfollow up. Nah, jadi setelah bercakap-cakap bukan hanya berfokus kepada masalah si korban, memfollow up kembali, menanyakan kembali kepada si korban, apa yang telah ia rasakan selama ia sudah mengerti masalah apa yang dihadapi, luka apa sebenarnya harus diobati, bagaimana caranya ia sendiri nyaman untuk mengeluarkan masalahnya untuk dia dipulihkan. Nah, jadi kita memfollow up, para konselor kembali memfollow up, menanyakan perubahan apa sih yang ia rasakan setelah ia bercerita, setelah masukan-masukan dari si konselor ini ia lakukan, apa yang ia rasakan. Nah, cara yang terakhir itu adalah doa bersama. Nah, sebelum dan sesudah konseling itu dilakukan, doa itu adalah menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Karena kita tahu bersama, terkadang dua orang yang berbeda itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Tapi dengan kekuatan doa membuat si konselor dan si konseling atau si korban dapat sama-sama bisa saling memahami dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, kelima ini adalah strategi yang dilakukan untuk membantu remaja yang terkena dalam korban bullying. Dan adapun kesimpulan dari presentasi kami pada sore siang hari ini, setiap orang percaya tidak pernah terlepas dari tantangan hidup yang dihadapi. Tetapi pada kenyataannya ada banyak orang percaya yang lari dari masalah tersebut. Mereka merasa putus asa, kecewa, depresi, bahkan seperti yang dijelaskan saudara Fasto, banyak mereka, anak-anak muda khususnya, ingin mengakhiri diri mereka dengan cara bunuh diri dan cara meminum hal-hal obat-obat terlarang untuk mereka bisa lepas dan meninggalkan masalah mereka. Nah, tugas kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai konselor adalah dengan cara melihat sekeliling kita melihat anak-anak remaja yang ada di dekat kita. Kita harus memperhatikan pertumbuhan mereka untuk apa? Untuk mereka bisa dipulihkan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kita melihat apa sih yang mereka butuhkan, entah itu nasihat, entah itu waktu me time mereka nggak dapatkan di keluarga. Itu adalah tugas kita untuk bisa melihat keadaan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Dan di dalam Yehezkiel 3 ayat 16 mengatakan seperti ini, yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, jadi ini adalah ayat dari penutup presentasi kami pada hari ini. Baiklah, kita sebagai konselor memperhatikan
keadaan di sekeliling kita, terutama dalam kalangan remaja, untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka yang terluka boleh dipulihkan bersama dengan Tuhan. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami.